Waalaikumsalam. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali ya anak. Masih Bu. Ngapain kita hari ini anak-anak? Main game. Belajar Bu, belajar. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita Berdoa dulu. angkat tangannya anak-anak. Ya Bu. Jangan main-main ya baca doanya. Nanti nggak dikabulin doanya. Iya Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Nah, sekarang ibu mau absen nih. Teman kita ada yang nggak datang nggak? Enggak. Semua Hadir hadir ya? semua Bu. Hadir Hadir semua Bu. Semua oke. Semangat kali hari ini ya. Iya Bu. Hari ini kita belajar boleh? Boleh nggak belajar? Boleh Bu. Belajar apa nih Bu? Kita hari ini. Nanti ya kita bicarakan. Kita belajarin. Iya Bu. Tunggu ya ibu absen dulu ya. Iya. Hadir semua kan? Iya Bu. Oke. Ibu mau kasih semangat nih buat kalian, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya ibu bilang apa kabar anak hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh? Boleh Bu. Yang semangat nanti pulang ibu kasih permen. Yeay. Jadi ibu ulang ya, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ada yang sholat subuh nggak tadi pagi? Atau kesiangan? Salat subuh Bu. Salat subuh Bu. Kenapa nggak sholat subuh sana? Kok siang? Besok-besok sholat subuh ya sayang ya? Karena kita nggak boleh meninggalkan sholat. Ini ya sholat lima waktu itu. Ada berapa sholat? Lima. Nggak boleh satu pun di tiga. Lagi. Harus dikerjakan. Baik, pinter banget kan ibu. Hari ini kita tahu ada yang belajar apa? Hari ini kita tahu? Apa Bu? Tahu. Hari ini kita belajar tentang adab bertamu. Ada yang pernah bertamu nggak? Bertamu. Rumah saya tamu tuh apa? Ada yang tahu? Datang ke rumah saudara ya Bu. Rumah tetangga. Iya, pinter banget. Tahu apa arti kata adab? Adab tuh gimana Bu? Adab itu adalah tata cara. Ada tahu bertamu itu apa? Datang ke rumah orang. Iya, benar. Silaturahmi Bu. Kegiatan ya. Kegiatan mengunjungi Rumah orang. rumah orang. Rumah sana Bu, rumah sana. Iya, bukan rumah sana aja. Oh iya Bu. Rumah saudara, teman, dan yang lainnya. Besok kami bertamu ke rumah Ibu boleh Bu? Boleh banget ya. Sini boleh Bu? Hah? Apa itu velocity? Ibu nggak ngerti lah. Ajarin ibu lah. Aku nggak tahu velocity. Iya, ibu nggak main. Ya. Nah, jadi adab bertamu adalah tata cara kita dalam mengunjungi rumah saudara, kerabat ataupun teman. Jadi kalau dalam bertamu ini kan anak-anak, kita tuh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya itu memiliki adab dan tata caranya. Sesuai dengan ajaran Islam, bahwa ada bertamu tuh ada macam-macam. Ada yang pertama itu ada
Jadi dalam bertamu kita memiliki adab anak-anak, tidak sembarangan datang ke rumah orang tanpa tahu caranya. Yang pertama itu adalah memilih waktu yang tepat. Jadi kita bertamu tuh tidak tidak suka-suka hati. Ada waktunya juga dilarang, ada juga waktu yang dianjurkan. Waktu dianjurkan dalam memilih dalam bertamu itu yaitu sebelum isya. Yang waktu yang dilarang sebaiknya tuh jangan setelah zuhur, sebelum subuh, dan setelah isya. Karena tahu kenapa penyebabnya nggak boleh kita setelah isya bertamu? Kenapa Bu? Tidur Bu. Iya benar. Karena tuan rumah kan memiliki aktivitas juga sendiri. Jadi kalau kita bertamu di waktu setelah isya itu mengganggu istirahat yang punya tuan rumah. Kita kan nggak boleh kan mengganggu istirahat orang. Nggak boleh juga setelah zuhur juga tidak disarankan, tidak boleh. Bukan berarti haram ya, tapi tidak disarankan jangan setelah zuhur karena juga kan mengganggu waktu istirahat juga. Habis itu sebelum subuh juga, sebelum subuh kan mungkin sebagian ingin beribadah kan, karena subuh itu kan waktu yang tepat untuk kita beribadah. Yang kedua itu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ada nggak yang bertamu masuk aja tanpa mengucapkan salam? Ada yang pernah? Siapa? Iya masuk aja, kita bisa jangan ya. Bukan karena kita bertamu aja, dalam memasuki ruangan apapun dianjurkan untuk salam. Apalagi dalam bertamu anak-anak. Kalau misalnya nih tuan rumah itu mungkin tidak kedengaran kan, kita cukup 3 kali memanggilnya aja. Jika 3 kali tadi tuan rumah nggak nyaut atau tidak dengar, kita dianjurkan untuk pulang. Bu, kalau penting sangat Bu. Penting sangat bisa melalui chat Bu, atau kalau telepon. misalnya kita ada kenal sama yang penghuni rumah, kawan kita kan boleh kan Bu? Kalau sama Masuk. bestie gitu. Iya Bu. Iya, emang masuk, tapi kan kita harus mengucapkan salam karena bisa saja kan tuan rumah tadi itu entah lagi pakai pakaiannya nggak sopan, kan dia juga punya privasi kan, jadi kita juga harus izin atau mengucapkan salam. Bukan masuk rumah aja sih, masuk kelas, kecuali masuk kamar mandi ya, itu mengucapkan assalamualaikum. Yang ketiga itu apabila disuruh masuk kita masuk. Nah tadi kalau misalnya belum disuruh masuk, jangan masuk dulu karena itu adalah adab dalam bertamu. Yang keempat duduk, yang ditunjukkan tuan rumah, jangan duduk suka-suka hati. Misalnya tuan rumahnya itu nunjukin duduknya itu dekat TV atau dekat ruang tamu, kita jangan langsung memilih tempat sebebasnya. Ada juga adabnya itu sesuai apa yang disuruh sama tuan rumah. Kita kan menghargai yang punya rumah. Yang kelima makan, yang diberikan tuan rumah. Makan meskipun sedikit, jangan sombong meskipun makanan itu kecuali alergi ya. Misalnya makanan yang disuguhi sama tuan, yang dikasih sama punya rumah tadi itu makanan meskipun yang nggak kita suka, tetap kita hargai sedikit. Kalau kenyang Bu. Kalau kenyang tetap harus, karena itu sebagai pertanda kehormatan kita ke yang memberikan makanan. Dan juga jangan terlalu berlebihan, jangan nampak rakusnya. Kalau misalnya dikasih makanan tuh jangan sampai nampak labunya, jangan sampai nampak rakus gitu ya. Bu, tapi kalau enak kan kita nampak Bu. Ya boleh, tapi kan bisa maksudnya makannya itu pelan-pelan. Terus lagi lapar Bu. Ya tadi ibu bilang sayang, makannya boleh, dihabisin boleh juga, boleh. Apalagi kalau di rumah tangga pasti kan nggak ada segan ya kan. Makan aja boleh, tapi pelan-pelan makanya nggak boleh kayak nampak kali rakus gitu. Biar kita bisa menampakkan sopan kita kepada yang punya rumah. Lalu jangan melirik-lirik, masuk ke rumah teman atau masuk ke rumah saudara, tengok nih, semuanya ditengok, mulai dari jendela, dinding-dindingnya aku tengok, dindingnya batu, Barang-barangnya Bu. barang-barangnya nggak boleh, itu termasuk sopan santun juga kan. Kita kan penasaran Bu sama barangnya Bu. Iya, tapi sayang nggak boleh melirik-lirik rumah orang karena kan mungkin ada privasinya mungkin, atau emang dianjurkan jangan melirik-lirik, jangan gimana ya. Cobalah kalian datang ke rumah orang, misal kawan kalian ini datang lah ke tempat kalian kan, terus nengok-nengok dinding, nengok-nengok jendela gitu kan, kesannya tidak sopan kalau kita pikirkan kan. Iya Bu. Lalu yang ketujuh, minta izin pula dengan sopan dan ramah. Dan apapun yang ada di dalam rumah tadi, jangan aibnya itu disebarkan. Misalnya dalam keadaan kita datang tuh entah mungkin ribut kan orang tuanya, itu kan waktu kita datang ke rumah teman, justru orang tuanya ribut. Nah, jangan kita aib apapun yang ada dalam rumah itu jangan kita sebarkan keluar, karena itu nggak boleh. Dan waktu bertamu maksimal tuh 3
3 hari untuk nginap. Lebih dari 3 hari itu kita dianjurkan untuk pulang. Jadi ada yang sudah paham? Kalau disuruh sama misal kita ke rumah saudara, tapi disuruh sama saudaranya nggak apa-apa, nginep aja di sini. Kalau itu ya diperbolehkan, apalagi kan kalau misalnya rumahnya yang sangat jauh kan, kayak misalnya kadang kan ada acara keluarga mungkin kan, makanya sampai lebih dari 3 hari. Tapi kalau kita udah tahu adat-adatnya itu, lebih baik 3 hari aja sudah cukup ya kan. Jadi nggak merepotkan tuan rumah, takutnya kan mungkin sebagian orang yang ekonominya tuh tidak stabil kan, mungkin ngasih tamunya cuma ikan sama telur aja kan, tempe sama telur aja kan. Nah gitu. Jadi itu ada tamu, ada yang ingin bertanya? Ada. Jadi selain ada bertamu ini, ada juga manfaat bertamu. Apa? Ada yang tahu? Salah satu deh. Menjalin silaturahmi tetap erat, Bu. Iya benar. Apalagi? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang kira? Tamu itu membawa berkah. Iya benar kali aku itu. Ada yang tahu lagi? Tepuk tangan dulu untuk Masyita Mama ya. Jadi ada lagi manfaat bertamu itu adalah memperluas rezeki. Seperti Liga Maya tadi, menjalin silaturahmi, biar yang punya rumah berkah, itu benar semua ya. Nah, jadi itu salah satu manfaat dalam bertamu. Jadi kita jangan sombong-sombong sama orang ya. Dan Ibu akan menampilkan sebuah video. Dan video nanti ini Ibu akan ngasih tugas sama kalian. Jadi kalian harus memperhatikan betul-betul video ini, karena kalau nggak perhatikan nggak bisa jawab. Boleh? Boleh. Ya, tonton. Dan ini film kartun anak-anak. Nah ya. Nah, udah lihat kan videonya anak-anak? Saatnya Ibu kasih lembar kerja dan jawab sesuai apa yang Ibu jelaskan dan sesuai apa yang ada di video tadi. Kumpulnya sekarang ya anak-anak? Sini, Bu. Iya, sini aja. Nah, boleh lah, kan udah dengar sama-sama penjelasan Ibu tadi. Udah anak-anak? Udah siap? Bentar, Yang buat udah siap boleh dikumpulkan ya anak-anak? Udah kumpulkan sayang sini. Terus kumpulin, tolong. Tolong. Oke, terima kasih. Oke, jawabannya alhamdulillah bisa semua ya. Jadi udah paham lah ya apa itu adat dalam bertamu lah ya kan? Benar udah tahu? Iya, Bu. Benar. Jadi selama ini kalian bertamu udah benar atau tidak? Ada yang salah sebagian, Bu. Kalau yang lain. Yang melirik-lirik itu, Bu. Ya, rupanya tidak boleh ya melirik-lirik ya kan? Karena emang kita kalau dalam bertamu itu jangan terlalu melihat-lihat semuanya. Kadang kan ada, kalau udah deket dengan tetangga mungkin bisa lah ya kan. Tapi kalau baru-baru aja kan nggak sopan kalau kita melirik. Kenapa ini? Udah, Bu. Iya, Sudah tahu. Siapa katanya sering kali nengok-nengok rumah orang. Nggak boleh ya Syifa, jangan lirik-lirik. Nggak boleh. Soalnya barangnya bagus-bagus. Iya, tahu. Kita kan pagi kalau rumah orang kaya kan kita kayak pengen tahu itu kan. Iya. Iya boleh ya. Kita memang memiliki adab lah. Sopan santun lah, ya jangan begitu duduk pas tamunya, pas tuan rumahnya ngambil makanan kita berdiri nengok-nengok. Nah, sopannya kan. Dah, jadi nih ada PR lagi nih, tugas kelompok. Boleh? Ya banyak kali, Bu. Enggak, di rumah nih kerjanya. Jadi dalam satu kelas ini Ibu bagi 2 kelompok. Satu kelompok itu bukan drama ya, kayak praktek. Jadi ada bertamu dengan baik seperti Ibu jelaskan. Yang satu lagi ada yang bertamu dengan buruk, yang nggak bagus gitu kan. Tapi prakteknya nanti minggu depan, persiapannya di rumah masing-masing. Gitu. Udah? Iya, Bu. Tahu apa kesimpulannya? Tahu, Bu, saya, Bu. Apa nak? Jadi kita itu kalau misalnya bertamu ke rumah orang, Ya. kita itu harus memberi salam pertama. Habis itu mengetuk pintunya itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali nggak dijawab, kita boleh pulang, Bu. Iya, Habis benar. itu tadi kan Ibu bilang ada melirik-lirik, ya udah nggak boleh lirik-lirik biar kita udah penasaran kali.
yang bisa menambahkan sedikit lagi? Ini Bu, jadi kita dalam bertamu itu ternyata ada adabnya, bukan hanya sembarangan saja Bu. Tuh, saja. Iya benar. Jadi jika udah pernah bertamu tapi salah, kita perbaiki sama-sama ya. Iya, Bu. Bu. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah Berkah. bagi kita semua. Amin. Sebelum ibu tutup, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Nah, sebelum pulang nih, yang bisa jawab pertanyaan, boleh pulang duluan. Ya. Sebutkan salah satu manfaat bertamu. Sita? Maya apa? Apa namanya itu? Mempererat silaturahmi, Bu. Iya, boleh pulang. Iya, boleh pulang. Ya, betul, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati ya. Nah, sebutkan salah satu adab bertamu. Memberi salam. Menutup pintu dan mengucapkan selamat. Apabila disuruh masuk, Jangan kita masuk. Iya, boleh. Diri. Hasanah. Ibu. Saya Manfaat lain dalam bertamu. minta izin pulang dengan sopan. Nah,